Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wa fil akhirah wa lakum fiha ma tashtahi anfusukum wa lakum fiha ma tad'un. Shadaqallahul azim. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min syarril akibati wa su'il khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa salam, amma ba'du. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ketika kita sebelum menutup doa atau permintaan kita kepada Allah, tutuplah dengan bacaan sholawat kepada baginda Nabi. Sebab dalam kitab Durratun Nasihin dijelaskan, antara doa kita dan pintu langit, itu pintu langit tidak akan menerima doa-doa kita kecuali doa kita diakhiri dengan bacaan sholawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hal ini berarti betapa mulianya derajat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga bisa dimohonkan syafaatnya. Baginda Rasul mendapatkan fasilitas untuk mendapatkan dan memberikan syafaat untuk umatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, di video kemarin kurang lebih 2 video saya telah tayangkan masalah tentang kematian. Di video kali ini pun saya akan membahas tentang kematian pula. Ketika manusia sudah terbaring di dalam kubur seorang diri, tanpa sanak, tanpa keluarga, orang-orang yang sempat mengasihi kita di dunia tidak mungkin mau menemani kita walaupun di atas kuburan kita. Mereka menemani cukup sampai ketika keliang lahat. Begitu kita ditaburi dengan bunga, maka mereka akan kembali ke rumahnya masing-masing. Mereka cuma bisa menangis. Belum tentu tangisan mereka bisa mengangkat derajat kita dalam kubur. Ingatlah. Sehingga ada salah satu keterangan, apabila kita sudah dibaringkan dalam kubur, dada dan kepala kita menghadap kiblat, di belakang kita ternyata ada bulatan-bulatan tanah, supaya kita tidak tergeletak untuk tetap menghadap kiblat. Maka sebelum malaikat munkar nakir akan memeriksa keimanan kita, terlebih dahulu didahului oleh malaikat ruman. Maka malaikat ruman tersebut akan memerintahkan kepada jenazah yang sudah terbujur kaku di dalam kubur, wahai jenazah, wahai ruh jenazah, tuliskanlah segala amal perbuatanmu detik ini, jam ini. Maka ruh si mayit tersebut bertanya kepada malaikat ruman, dengan apa kami menulis? Kata malaikat ruman, kain kafanmu menjadi bukunya, jari telunjukmu jadi penanya, dan ludahmu menjadi tintanya. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, seketika ruh si mayit itu mengingat segala perbuatannya, segala perbuatan buruk dan baiknya, ingat seketika dan dituliskan seketika. Ketika sudah dituliskan amal-amal perbuatan baik dan buruknya, malaikat ruman
akan melihat hasil tulisannya. Apabila tulisan si mayit tersebut lebih banyak perbuatan baiknya, maka di sana akan ada sejenis kalung yang dikalungkan ke jasad si mayit. Karena apa? Ini menandakan mayit akan bahagia. Ketika si mayit menuliskan amalnya, ternyata lebih banyak keburukannya daripada kebaikannya, maka akan digantungkan sejenis kalung yang berwarna hitam. Ketika malaikat Munkar Nakir akan memeriksa si mayit ini dalam kubur, berarti si malaikat Munkar Nakir ini telah mengetahui mana mayit yang akan bisa menjawab pertanyaannya dan mana mayit yang tidak akan bisa menjawab pertanyaannya. Mana mayit yang akan menjadi ahli surga dan mana mayit yang akan menjadi ahli neraka. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala pertemuan dengan malaikat Munkar Nakir dalam kubur dengan keadaan keras. Mudah-mudahan malaikat Munkar Nakir ketika datang kepada kita saat kita telah terbujur kaku dalam kuburan, dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala wajah Munkar Nakir menjadi wajah Basyar Mubasyir, wajah yang sangat ceria. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, ada salah satu sabda Imam Yahya bin Mu'adz. Sabda Imam Yahya bin Mu'adz, "Idza dakhalal mayitul qabro qoma ala syafiri ra'sihi arba'atu amlakin." Apabila mayit telah dimasukkan ke dalam liang lahat, maka setelah ditimbun dengan tanah, banyak orang yang berdoa di atas kuburan untuk keselamatan si jenazah. Begitu mereka pulang mengantarkan antaran yang terakhir, maka akan berdiri 4 malaikat di samping kuburannya, yang mana keempat malaikat ini yang berdiri di samping kuburan mayit ini masing-masing akan mengatakan sesuatu yang berbeda. Yang pertama, wahidun inda rosihi, satu malaikat berdiri dekat kepalanya. Wasani inda rijlaihi, malaikat yang kedua akan berdiri di dekat kaki sejenazah. Malaikat yang ketiga, wasalisu inda yaminihi, akan berdiri di arah kanan daripada si mayit. Warobi'u inda yasarihi, dan malaikat yang keempat akan berdiri di sebelah kiri si jenazah. Maka fayaqul ladzi inda rasihi tafarraqatil ajal, malaikat yang berada di dekat kepalanya akan berbicara kepada si jenazah, tafarraqatil ajal, ajal sudah berpisah dari jasadmu, tinggallah engkau seorang diri. Maka fayaqulul ladzi an yaminihi, malaikat yang berada di sebelah kanan si jenazah itu dalam kubur akan berbicara juga, cuma pembicaraannya beda dengan malaikat yang berada di dekat kepalanya. Perkataan apa yang akan dilontarkan oleh malaikat yang berdiri di sebelah kanan si mayit? Paniatil amwal wa baqiyatil a'mal, harta sudah rusak, tidak ikut ke kuburan, cuma amallah yang akan menemani kamu dalam kubur ini. Wa yaqulul ladzi an yasharihi zahabatil asgol wa baqiyatil wibal, malaikat yang berada di sebelah kiri si mayit akan berbicara, zahabatil asgol, kesibukan telah usai. Dulu engkau waktu hidup di alam dunia sampai-sampai lupa akan makan, lupa istirahat, lupa minum, sibuk mencari urusan dunia. Wabakol wibal, saat ini siksalah menanti, pahalalah menanti. Itu yang dikatakan oleh malaikat yang berada di sebelah kiri jenazah dalam kubur. Lalu malaikat yang terakhir, wa yaqulul ladzi inda rijlaihi, malaikat yang berada di sebelah kakinya akan berbicara kepada si jenazah, tuba laka in kana kasbuka minal halal wa kunta mustagilan bihidmati dzil jalal.
Wahai jenazah, bahagialah bagi engkau apabila ekonomi usahamu bersumber dari halal. Tapi celakalah ketika perusahaanmu dan hasil perusahaanmu engkau makan dari hasil haram, maka celakalah untuk kamu. Hasil tipu menipu, hasil merampok, hasil judi, hasil penjualan minuman keras, apabila kasabmu bersumber dari haram, maka kamu tidak akan menemukan kebahagiaan pada saat ini, tapi akan menemukan kesengsaraan yang tiada akhir. Wa kunta musgilan bihidmati dzil jalal, dan beruntunglah bagi engkau apabila apa yang engkau usahakan dari sumber halal dan dipakai hasil daripada usahamu untuk menghadap Allah, untuk bekal beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sungguh sengsara orang banyak harta, banyak duit, banyak perusahaan dan yang lain-lain, tapi beribadah kepada Allah, semakin banyak harta, semakin jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka pada saat ini yang akan engkau temukan bukanlah kesenangan, tapi kesengsaraan dalam kubur. Na'udzubillah summa na'udzubillahi min dzalik. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, yakinlah bahwa ketika kita sudah terbujur kaku menghadap kiblat dalam kubur, kita akan didatangi oleh yang pertama malaikat ruman, lalu akan datang pula malaikat munkar nakir, berarti sudah 3 malaikat, lalu disusur lagi 4 malaikat. Jadi 7 malaikat akan menghadapi kita ketika kita sudah berada dalam kubur. Sahabat channel Rahmatul Ummah yang saya cintai dan Allah muliakan, mudah-mudahan tausiah ini sangat bermanfaat, khususnya untuk saya dan umumnya bagi kita sekalian. Hudma sofa wada ma kadar billahi fi sabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.